Hadir, Bu. Oke, Zelda Isputri. Hadir, Bu. Oke, Hamla Ayatila. Hadir, Bu. Oke. Yang terakhir Mbak Miladi Aini. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai materi pembelajaran, Ibu akan menayangkan sebuah tayangan video. Mari kita saksikan bersama-sama. Silahkan hamba Allah yang soleh, masuklah ke dalam surgamu. Alhamdulillah. Mari, aku akan mengantarmu masuk. Tolong! Hah? Tolong! Tolong! Ampun! Penyesalanmu tidak berguna lagi. Hap! Hiya! Aku mohon, aku punya permintaan. Apa permintaanmu? Aku memiliki sahabat sejati semasa hidupku. Ya, aku tahu. Sahabatmu itu kini sedang berada di surga. Benarkah dia pantas berada di sana? Dia orang baik. Tentu saja. Dia selalu mengingatkan kebaikan padamu semasa hidup. Tapi kamu tidak pernah mengikutinya. Benar, aku memang bodoh. Bisakah engkau mempertemukanku dengannya? Kamu bercanda ya? Aku serius. Aku ingin meminta maaf karena tidak bisa menemaninya di surga. Tidak bisa? Aku mohon. Pasti dia sedang mencariku saat ini. Baiklah, atas izin Allah, aku hanya akan memperdengarkan suaramu kepadanya. Dengan demikian, dia akan tahu kalau kamu sedang berada di neraka. Tolong! Tolong! Ada apa? Melangkahlah, jangan ragu-ragu. Aku mendengar teriakan sahabatku di neraka. Bawalah aku ke sana. Mengapa demikian, wahai hamba Allah yang soleh? Tidakkah engkau mendengar sahabatku itu kesakitan dan meminta tolong dibebaskan dari neraka? Ya, tapi engkau tidak bisa menolongnya karena dia tidak memiliki cukup amal untuk masuk surga. Benar, aku hanyalah hamba yang lemah. Tidak mungkin bisa menyelamatkan orang untuk masuk ke dalam surga. Itu sebabnya aku yang memilih ke neraka agar bisa bersama dengan sahabatku. Dari tayangan video tersebut, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap? Ada yang bisa? Saya, Bu. Dari video tersebut adanya video tentang surga dan neraka, Bu. Ya benar, bagus sekali jawaban dari Mbak Miladi. Lalu kira-kira ada yang tahu nggak nama dari malaikat tersebut beserta tugasnya? Saya, Bu. Ya. Video tersebut berisi tentang malaikat Tuhan menjaga surga dan malaikat Malik menjaga neraka. Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari Mas Hisham ini. Sangat tepat ya teman-teman sekalian. Nah, jadi benar apa yang dikatakan oleh Mbak Miladi dan Mas Yuda, bahwasannya di dalam tayangan video ini adalah tentang malaikat penjaga surga dan neraka. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kita itu harus selalu berbuat baik. Karena apa? Kalau kita berbuat baik, maka sudah dipastikan kita akan masuk ke dalam surga.
iman. Selanjutnya yaitu definisi dari malaikat. Terbagi dari dua. Secara bahasa, malaikat berasal dari kata malaikat, yaitu yang berarti menyampaikan sesuatu. Dan secara istilah, malaikat berarti makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya untuk mengerjakan tugas khusus. Dan malaikat ini perlu diketahui tidak memiliki hawa nafsu, sehingga ia selalu taat dan patuh terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ibu tanya, apa pengertian iman kepada malaikat itu? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Iman kepada malaikat artinya kita meyakini adanya malaikat yang diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur. Bagus sekali jawaban dari Mbak Zelda ini, sangat tepat ya. Jadi arti iman kepada malaikat adalah, nah perlu diketahui sebelumnya bahwa iman kepada malaikat ini termasuk rukun iman yang kedua yang wajib kita imani. Nah, iman kepada malaikat artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang menjalankan tugas tertentu, dan kita mengimaninya dengan senantiasa berbaik hati dalam setiap perbuatan. Oke, selanjutnya yaitu ada dalil mengenai iman kepada malaikat. Di sini ibu akan menyuruh kalian untuk membaca lafaz dalil tersebut. Oke, di situ sudah ibu beri warna. Jadi setiap perbedaan warna itu yang membaca adalah satu anak. Oke, dimulai dari Mbak Zahra dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Cukup Mbak Zahra. Selanjutnya ayat yang berwarna biru dilanjutkan Mbak Zelda. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Cukup. Ayat selanjutnya Mas Isyam. La nufarriqu baina ahadin minal rusuli. Cukup. Selanjutnya yang terakhir Mbak Miladi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terima kasih. Oke, selanjutnya artinya silakan dibacakan Mbak Miladi. Artinya Rasulullah Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak beda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Baik, terima kasih telah membacakan dalil mengenai iman kepada malaikat. Nah, setelah kita membaca dan menerjemahkan surat Al-Baqarah ayat 285, maka kita dapat ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya itu beriman kepada malaikat. Oke, selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kalian akan mendiskusikan mengenai nama-nama malaikat yang wajib kita imani, tugas-tugasnya, beserta perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Kelompok pertama yaitu ada Mbak Miladi dan Mbak Zahra. Kelompok kedua ada Mas Hisham dan Mbak Zelda. Waktu diskusi kalian selama 20 menit. Bisa berkelompok dulu dengan kelompoknya masing-masing. Malaikat Nabi. Oke, waktu kalian sudah habis. Sekarang ibu meminta kalian untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok. Silakan perwakilan. Oke, silakan kelompok 1. Kita dari kelompok 1
mengenai nama, tugas, dan contoh perilaku iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada malaikat Jibril, yaitu menyampaikan wahyu. Contoh perilakunya ada bersyukur dengan cara berbagi ilmu. Lalu kedua malaikat Mikail, tugasnya yaitu membagikan rezeki. Contoh perilaku yang bisa kita lakukan adalah giat bekerja. Selanjutnya ada malaikat Israfil, tugasnya adalah meniup sangkakala. Perilaku yang bisa kita lakukan yaitu berusaha mempersiapkan menghadapi kematian. Lalu selanjutnya ada malaikat Israel, tugasnya adalah mencabut nyawa. Perilaku iman kita yaitu memohon kepada Allah agar selamat. Selanjutnya ada malaikat Munkar, tugasnya yaitu menanyai di alam kubur. Perilaku iman kita yaitu memohon dilapangkan kuburnya. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Silakan duduk kembali. Terima kasih Mbak Miladi. Selanjutnya silakan perwakilan dari kelompok 2. Silakan masuk ke depan. Oke, teman-temanku sekalian, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas dan contoh perilaku dari 10 malaikat. Nah, yang pertama adalah ada malaikat nakir. Nah, malaikat nakir ini bertugas untuk menanyai di alam kubur. Terus contoh perilakunya yaitu memohon dilapangkan dalam kubur dengan cara bagaimana? Dengan cara berperilaku baik selama kita hidup di dunia. Untuk yang kedua yaitu ada malaikat raqib. Nah, tujuan dari malaikat raqib di sini adalah mencatat amal baik kita selama di dunia. Nah, untuk contoh perilakunya adalah yaitu kita harus selalu melakukan kebaikan, karena setiap kita melakukan kebaikan maka malaikat raqib itu tadi akan mencatat amal baik kita. Untuk yang ketiga yaitu ada malaikat atid. Malaikat atid tugasnya untuk mencatat amal buruk. Nah, bagi teman-teman semua yang memiliki sifat buruk itu nanti dicatat oleh malaikat atid. Nah, contoh perilakunya di sini yaitu menjauhi perbuatan tercela. Untuk yang keempat yaitu malaikat malik. Malaikat malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Cara kita, contoh perilaku iman kepada malaikat malik di sini yaitu memohon agar terhindar dari sikap tercela. Untuk yang terakhir yaitu ada malaikat Ridwan. Tugasnya adalah untuk menjaga pintu surga. Subhanallah. Contoh atau sikap dari iman kepada malaikat Ridwan yaitu yang pertama memohon agar masuk surga. Oke, terima kasih disampaikan dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, jadi itu tadi ya anak-anakku sekalian, kita tadi sudah belajar mengenai 10 nama-nama malaikat yang beserta tugasnya dan juga perilaku beriman kepada malaikat. Selanjutnya Ibu akan lebih memperdalam lagi. Nah, jadi yang pertama itu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya. Perlu kita ketahui juga bahwasanya malaikat Jibril ini adalah pemimpin dari seluruh malaikat. Nama lain dari malaikat Jibril ini sendiri yaitu ada Ruhul Amin dan juga Ruhul Kudus. Yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagikan
silakan Mbak Miladi. Apa Pertanyaan. saja tanda-tanda beriman kepada malaikat? Oke, jadi pertanyaan dari Mbak Miladi adalah apa saja tanda-tanda beriman kepada malaikat. Nah, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa sebagai seorang muslim kita harus mengimani adanya malaikat-malaikat Allah. Caranya yaitu dengan selalu membiasakan perilaku yang baik, karena kita yakin ada malaikat yang siap mencatat segala amal perbuatan kita. Bisa dimengerti ya Mbak Miladi? Iya. Oke, terima kasih. Baik, Ibu kira cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Apa ada yang mau menyimpulkan? Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini yaitu beriman kepada malaikat merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang Oke, muslim. terima kasih jawaban dari Mbak Zelda. Sedikit Ibu tambahi ya. Benar apa yang dikatakan Mbak Zelda bahwa iman kepada malaikat adalah kewajiban bagi umat muslim. Nah, bagaimana cara kita mengimani sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu dengan cara meyakini di dalam hati kita, lalu menyampaikan melalui lisan kita, dan membuktikan pada perbuatan kita. Sebagai tindak lanjutnya, Ibu akan memberi kalian tugas mandiri. Bisa dilihat ya, yaitu membuat rangkuman mengenai poin-poin dari materi tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dikumpulkan minggu depan. Jangan lupa tetap semangat, jangan lupa belajar. Baiklah, kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi